Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan karena wafatnya sang istri, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Peristiwa ini disebut sebagai Amul Huzni, yang artinya periode setahun ketika Nabi Muhammad dirundung kesedihan. Nabi Muhammad tidak putus asa dalam berdakwah menyiarkan agama Islam. Di saat Nabi merasakan kesedihan dan kesusahan, Allah menghiburnya dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa itu, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad. Allah telah menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat ke-1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan atau naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Awal peristiwa Isra Mi'raj saat Nabi Muhammad berada di Hatim, yaitu sebuah tempat di Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu hati Nabi dicuci dengan air Zam-Zam. Di dalam hati kemudian dimasukkan iman yang telah disediakan Malaikat Jibril dalam bejana emas. Dengan bimbingan Jibril, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan naik buraq. Dalam perjalanan itu, Nabi melewati Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, Nabi berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Madinah, dan beliau menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya. Selesai sholat, Jibril datang dengan membawa 2 gelas yang berisi susu dan arak. Nabi kemudian disuruh meminum salah satu di antara keduanya. Akhirnya Nabi mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Melihat itu, Jibril berkata, "Engkau di atas fitrah. Seandainya engkau memilih arak, niscaya akan sesatlah umatmu." Kemudian Nabi dan Malaikat Jibril saat naik ke langit 1 sampai ke-7 bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yang di sebelah kiri dan kanannya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, Nabi Adam alaihissalam tertawa, dan jika melihat ke kiri, ia menangis. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam yang ahli surga, sedangkan di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Di langit kedua, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Selanjutnya Nabi dan Malaikat Jibril naik menuju langit keempat. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sana Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di sini Nabi melihat wujud asli Malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi seorang diri ke Mustawa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuan ini, Nabi Muhammad menerima perintah melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah, sebab umat Nabi tidak akan kuat mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Hingga akhirnya kewajiban sholat tersebut menjadi 5 kali dalam sehari semalam, yang disebut dengan sholat 5 waktu. Pada saat melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad juga menemui kejadian-kejadian yang tidak wajar. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT dan menjadi gambaran keadaan nyata di dunia.
Beberapa kejadian tersebut diantaranya, Nabi Muhammad melihat ada orang yang membawa daging baik dan di sebelahnya ada daging busuk, tetapi orang tersebut lebih memilih daging yang busuk. Hal ini menggambarkan orang-orang yang suka berzina di masa hidupnya. Nabi Muhammad menyaksikan orang yang tak henti-hentinya memanen hasil tanamannya. Hal ini menggambarkan orang yang berjuang membela agama Allah, amalnya dilipat gandakan hingga 700 kali. Nabi Muhammad mencium bau harum, bau yang datangnya dari kuburan Masitoh dan keluarganya yang dibunuh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah. Nabi Muhammad melihat ada orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang tersebut ketika duduk dan berdiri merasa kesusahan. Peristiwa tersebut menggambarkan tentang orang yang semasa hidupnya selalu makan uang hasil riba. Nabi Muhammad melihat orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah terpotong, lidah tersebut tersambung kembali dan dipotong lagi, dan kejadian tersebut berulang-ulang terus. Ini menggambarkan tentang orang-orang yang saat di dunia selalu berkata bohong dan memperbincangkan keburukan orang lain. Nabi Muhammad juga diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi dan besar dengan wajah yang sangat menakutkan. Mereka tidak pernah senyum sedikit pun. Peristiwa yang disaksikan Nabi Muhammad saat perjalanan Isra Mi'raj merupakan peringatan bagi manusia agar jangan melakukan perbuatan dosa. Karena sekecil apapun amal perbuatan manusia, Allah akan menghitung dan memberikan balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk yang kalian lakukan, pasti Allah akan menghitung dan memberikan balasannya juga. Berikut adalah beberapa keutamaan Isra Mi'raj. Di antaranya, yang pertama, menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem dan naik langit ke-7 dalam waktu semalam merupakan hal yang tidak mungkin terjadi menurut logika manusia. Hal ini hanya dapat terjadi atas kuasa Allah, Sang Pemilik alam semesta yang mengetahui dan maha berkehendak. Yang kedua, menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang pernah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Yang ketiga, menjadi bukti bahwa surga dan neraka adalah nyata. Yang keempat, menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terbukti mukjizat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar dan berasal dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dengan memahami keutamaan Isra Mi'raj, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan atas segala nikmat hidup yang Allah limpahkan kepada kita semua. Bagian hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan meyakini akan kebenaran peristiwa tersebut. Dengan merenungkan peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam diingatkan akan kebesaran Allah serta diilhami untuk meningkatkan iman, ketakwaan, dan cinta kepadanya.